Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan. Kita akan belajar firman Tuhan yang terambil di dalam Lukas pasal 23 ayat 46. Alkitab berkata seperti ini, lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku," dan sesudah berkata demikian ia menyerahkan nyawanya. Saudara, waktu itu Tuhan Yesus menghadapi krisis di dalam pelayanannya. Dia difitnah oleh imam-imam, ahli Taurat, kaum Farisi. Mereka memfitnah Tuhan Yesus dengan tuduhan bahwa Tuhan Yesus menghujat Allah. Kemudian dia disidangkan, kemudian disalib di kayu salib. Dan ketika Tuhan Yesus akan meninggal pada waktu itu, ketika Tuhan Yesus menghadapi krisis di dalam pelayanannya, ketika Tuhan Yesus tersalib di kayu salib dan akan meninggal, Tuhan Yesus berkata seperti ini, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Nah, apa makna kata-kata Tuhan Yesus ini ketika dia berada pada krisis di dalam pelayanan, akan meninggal, saudara? Nah, mari kita akan pelajari apa teladan Tuhan Yesus di dalam menghadapi krisis di dalam pelayanan yang dia alami. Nah, menariknya kata-kata "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku" itu Tuhan Yesus kutip dari Mazmur 31 ayat yang kelima. Nah, menarik sekali ketika Tuhan Yesus akan meninggal, dia mengutip firman yang terambil di dalam Mazmur pasal 31 ayat yang kelima. Kata-katanya seperti ini, "Ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku, Engkau membebaskan aku, ya Tuhan Allah yang setia." Nah, saudara, menarik sekali ketika Tuhan Yesus berada di dalam krisis, di dalam pelayanannya, dia difitnah oleh banyak orang. Dia berbuat baik tapi justru malah dibenci. Yang Tuhan Yesus lakukan ketika menghadapi krisis itu adalah Tuhan Yesus memperkatakan firman. Nah, menarik sekali kata "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku" merupakan kutipan Tuhan Yesus yang terambil di dalam Mazmur 31 ayat yang kelima. "Ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku, Engkau membebaskan aku, ya Tuhan Allah yang setia." Jadi saudara, di peristiwa ini Tuhan Yesus ingin mengajarkan kepada kita, ketika kita menghadapi krisis, mari kita belajar untuk memperkatakan firman Tuhan, memperkatakan perkataan-perkataan berkat, memperkatakan perkataan-perkataan positif di dalam hidup kita. Nah, kenapa memperkatakan firman merupakan hal yang penting untuk kita bisa menang menghadapi krisis yang saat ini melanda kota kita, bangsa dan negara kita Indonesia. Nah, menarik sekali apa hubungan firman, apa hubungan memperkatakan firman dengan menghadapi krisis. Efesus pasal 6 ayat yang ke-17 Alkitab berkata, "Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah." Nah, saudara, di Efesus menggambarkan perlengkapan senjata perang yang harus kita miliki. Semuanya berbicara tentang pertahanan, mulai dari ketopong, baju sirah, sepatu, dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan hanya menyediakan satu senjata untuk melawan musuh, yaitu iblis, yaitu pedang. Nah, pedang didefinisikan dengan pedang roh, yaitu firman Allah. Nah, saudara, menarik sekali. Makanya Tuhan Yesus ketika dia menghadapi krisis, dia tidak melawan, saudara. Dia tidak berkata-kata sesuatu yang pesimis, tetapi dia memperkatakan firman. Karena firman yang dia perkatakan merupakan pedang roh, senjata untuk kita bisa mengalahkan segala krisis di dalam kehidupan kita. Firman itu adalah pedang, satu-satunya senjata yang Tuhan perlengkapi di dalam hidup kita untuk melawan krisis yang ada. Dan oleh karena itu di dalam hidup kita, mari selama ini kita terus dekat kepada Tuhan. Baca firman Tuhan setiap hari, perkatakan perkataan firman, perkatakan janji Tuhan. Jangan memperkatakan sesuatu yang pesimis, sesuatu yang negatif, sesuatu yang tidak sesuai dengan firman. Perkatakanlah firman, karena firman itu satu-satunya senjata kita melawan krisis yang saat ini melanda bangsa kita. Firman adalah pedang yang harus kita gunakan.
Nah, saya teringat peristiwa Daud dan Goliat. Ketika Daud dan Goliat hendak berperang, Goliat membawa senjata pedang dan juga lembing, tombak, saudara. Tetapi Daud cuman membawa ketapel dan batu untuk mengisi ketapel tersebut. Nah, sebelum Daud mengalahkan Goliat, Daud memperkatakan perkataan firman dulu, saudara. Padahal waktu itu Goliat belum meninggal, belum dikalahkan. Tetapi Daud berkata, Tuhan Allah akan membantu aku untuk mengalahkan kamu seperti aku mengalahkan beruang dan singa ketika aku jadi gembala. Dan ketika Daud memperkatakan perkataan firman, maka hal itu terjadi di dalam hidup Daud. Daud berhasil mengalahkan Goliat dan Daud mengalami kemenangan di dalam krisis yang selama ini dia alami. Krisis ini masih terus bergulir. Kita tidak tahu kapan pandemi ini menyerang perekonomian, kesehatan, dan seluruh aspek kehidupan kita. Dan untuk kita bertahan dan menyerang, mari gunakan pedang roh, yaitu firman Allah. Bacalah terus firman, perkatakanlah firman. Maka kita bisa melewati krisis yang terjadi dan kita bisa mengalami kemenangan. Tuhan Yesus memberkati.